Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teja Sari Mega dengan NIM L1A119039 dari Fakultas Pertanian Prodi Kehutanan Universitas Jambi 2019. Nah, pada video kali ini saya akan menyelesaikan tugas dari silvikultur hutan alam dengan tema hutan mangrove. Nah, pada video kali ini saya akan mendefinisikan apa itu hutan mangrove, apa itu tanaman-tanamannya, dan bagaimana cara mengelolanya, dan hal-hal yang terkait dalam hutan mangrove. Semoga video saya kali ini dapat dipahami oleh teman-teman semua. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu hutan mangrove. Baik, materi yang pertama masuk ke definisi dari hutan payau. Hutan payau disebut juga dengan hutan mangrove atau hutan bakau yang memiliki tipe hutan sepanjang pantai atau muara sungai yang dipengaruhi pasang surut air laut atau yang didefinisikan tergenang saat pasang dan bekas genangan saat surut. Substrat. Substrat di sini memiliki definisi tempat tumbuh, umumnya lumpur dan hutan ini menyebar dari kawasan subtropis sampai tropis. Hutan mangrove sering disebut dengan hutan payau atau populer dengan sebutan hutan bakau. Disebut hutan payau dikarenakan hutan ini tumbuh di atas substrat atau media tumbuh yang digenangi campuran air laut dan juga air tawar. Perpaduan keduanya menjadikan air di daerah tersebut menjadi payau. Adapun distribusi jenis tumbuhan dari laut ke darat adalah yang pertama jenis Bruguiera sp, Caryop sp, Lumnizera sp, Silocarpus sp, Rhizopora sp, dan Avicennia sp. Adapun jenis Bruguiera sp, Caryop sp, dan Rhizopora sp ini merupakan jenis yang paling banyak ditemui dan tindakan silvikulturnya telah banyak ditemui dan dilakukan oleh banyak orang. Selanjutnya yaitu tujuan dari pengusahaan dari hutan mangrove. Ketika kita melakukan suatu sistem silvikultur, tentunya ada tujuan-tujuan yang akan kita capai. Tujuan yang pertama yaitu pengusahaan hutan mangrove terutama ditujukan untuk menghasilkan kayu sebagai bahan pembuatan arang, kayu bakar, dan serpi kayu atau sering kita sebut dengan chip. Jadi ketika kita mengupayakan dari hutan mangrove ini, hal-hal yang kita hasilkan yaitu dengan cara pembuatan arang, bisa digunakan juga untuk kayu bakar, dan serpihan kayu atau yang disebut dengan chips. Tujuan yang kedua yaitu secara ekologi. Secara ekologi, hutan mangrove berfungsi sebagai tempat berbiak, tempat berlindung, tempat mencari makan, berbagai biota laut. Yang ketiga, mencegah abrasi, mencegah intrusi, mencegah perkembangan nyamuk, dan sebagai stabilisator ekosistem perairan. Sistem silvikultur yang digunakan dalam hutan mangrove. Sistem silvikultur yang dipakai pada pengusahaan hutan mangrove adalah sistem pohon induk. Pada sistem ini, ditinggalkan pohon-pohon induk sebagai sumber regenerasi untuk menghasilkan generasi berikutnya. Lalu ada wilayah kerja pengusahaan hutan mangrove. Yang pertama ada wilayah hutan produksi dengan lokasi mulai dari 50 meter dari tepi laut. Lalu hutan produksi dengan lokasi mulai 10 meter dari tepi sungai dan alur air atau jalan raya sebagian yang tidak ditebang atau tidak boleh diganggu. Lalu menurut Kepres nomor 32 tahun 1990 tentang pengelolaan kawasan lindung dan Undang-Undang nomor 32 tahun 2011 tentang lingkungan hidup, pada hutan mangrove harus ada jalur hijau atau disebut juga dengan green bed selebar 130 tunggang pasang air laut. Lalu ada persiapan sebelum penebangan. Yang pertama dilakukan inventarisasi. Maksudnya di sini yaitu melakukan inventarisasi merupakan mengetahui keadaan pohon, permudaan, fisik lapangan, dan sosial ekonomi di sekitar hutan.
Adapun tujuan dari melakukan inventarisasi di sini yaitu menetapkan tindakan penebangan atau penjarangan. Yang kedua, sebagai bahan untuk menyusun rencana kerja. Lalu ada persiapan sebelum penebangan. Persiapan sebelum penebangan harus mengenal ada tiga macam dari jenis tumbuhan di hutan. Yang pertama ada semai, pancang, dan pohon. Semai di sini yaitu permudaan yang tingginya kurang dari 1,5 meter. Adapun pancang yaitu permudaan lebih dari 150 meter dengan diameter kurang dari 10 cm. Lalu pohon. Pohon yaitu tumbuhan dengan diameter 10 cm atau lebih diukur pada 20 cm di atas pangkal akar tunjang atau banir. Banir di sini yaitu memiliki definisi akar yang nampak di permukaan tanah. Lalu ada inventarisasi pohon. Yang pertama dilakukan dengan metode systematic strip sampling. Yang kedua, jalur inventarisasi 10 meter, yaitu 5 meter ke sebelah kiri dan sebelah kanan rintis. Lalu, rintis pertama ditetapkan secara acak, jarak jalur rintis 200 meter dengan arah pemotongan garis perbedaan pohon. Semua pohon dalam jalur rintis dicatat jenis dan diameternya. Lalu, semua pohon dalam rintis dicatat semua dan diameternya juga dicantumkan. Adapun inventarisasi permudaan. Langkah selanjutnya yaitu inventarisasi permudaan di mana dilakukan dengan metode systematic plot sampling. Pancang dimati pada petak 5 x 5 meter dengan jarak 100 meter, posisi berseling rintis. Lalu petak dibuat setiap jarak 100 meter dengan posisi berseling arah rintis. Lalu semai dicatat jenis dengan jumlah petak yang berukuran 2 x 2 meter. Selanjutnya yaitu ada pengelolaan data. Yang pertama yaitu nama jenis kelompok Rhizoporaceae dan Rhizoporaceae dicatat. Yang kedua, volumenya dihitung berdasarkan tabel yang diisi. Lalu yang ketiga, volume dikelompokkan kelas diameter 10 sampai 20 cm, lalu 21 sampai 30 cm dan 31 sampai 40 dan lebih dari 40 cm. Adapun selanjutnya yaitu penataan hutan. Yang pertama yaitu memberikan tanda batas. Tanda batas di sini merupakan patok cat merah setiap 100 meter atau bisa juga dengan pohon dicat merah setiap 25 meter. Yang kedua, pembagian wilayah kerja. Wilayah kerja dibagi ke dalam kelas perusahaan hutan dan unit kerja tata hutan. Diperlukan untuk mengatur pelaksanaan dan pengawasan tata tempat, waktu, administrasi, penebangan, dan pengaturan pemeliharaan hutan. Yang selanjutnya ada pembagian kelas perusahaan menurut komposisi, umur, dan tujuan. Yang pertama ada kelas hutan mangrove lindung, ini tidak boleh diganggu. Yang kedua, kelas Rhizoporaceae, yaitu ada bagian dari Rhizopora sp, Bruguiera sp, dan Caryophylla sp. Lalu ada kelas hutan mangrove bukan Rhizoporaceae. Selanjutnya yaitu kelas hutan Rhizoporaceae dibagi ke dalam yang pertama kelas hutan mangrove dewasa, di mana bekas tebang yang belum masak atau berumur 10 tahun atau lebih. Ada lagi kelas hutan mangrove masa tebang, di mana belum pernah ditebang atau 30 tahun setelah ditebang. Selanjutnya ada kelas mangrove rusak, tidak punya cukup permudaan dan pohon induk. Yang selanjutnya yaitu kelas hutan payau muda. Bekas tebangannya berumur lebih dari 10 tahun. Selanjutnya ada wilayah kerja dibagi ke dalam areal kerja 5 tahunan untuk siklus 30 tahun. Yang pertama,
Areal kerja 5 tahunan dibagi ke dalam areal kerja 1 tahun. Areal kerja 1 tahun dibagi ke dalam blok-blok dengan luas blok 100 hektar. Setiap blok dibagi ke dalam petak-petak dengan luas 10-50 hektar. Batas blok sedapat mungkin batas alam. Batas alam di sini dapat didefinisikan dengan sungai, alur air, atau pantai. Lalu, setiap blok dan petak diberi nomor kode dan dilukis di atas peta dengan skala 1:10.000. Lalu ada penyusunan rencana kerja. Rencana kerja disusun berdasarkan hasil inventarisasi, disusun dalam bagan kerja, dan telah disahkan oleh instansi yang berwenang. Jadi penyusunan rencana kerja di sini yaitu berdasarkan hasil inventarisasi yang telah didapat berupa data-data, kemudian data-data tersebut disusun dalam bentuk bagan yang tentunya telah disahkan oleh instansi yang berwenang. Selanjutnya yaitu penunjukan pohon induk. Yang pertama yaitu jenis yang ditunjuk sebagai pohon induk adalah Rhizopora spp, Bruguiera sp, dan Caryophylla sp. Jumlah pohon induk 40 batang per hektar dengan jarak rata-rata 17 meter. Pohon induk berdiameter minimal 20 cm, diukur di atas banir. Jadi, pohon-pohon yang diambil dari pohon induk itu yang memiliki diameter minimal atau paling kecil 20 cm. Jadi ketika pohon tersebut memiliki diameter 19 cm, jadi pohon itu belum dapat dikatakan atau belum dapat ditunjuk sebagai pohon induk. Ada lagi, pohon induk harus berbatang lurus dengan tajuk lebat dan sehat. Pohon induk diberi nomor urut dan nomor peta. Yang terakhir, pohon induk dilukis pada peta dengan skala 1:10.000. Lalu ada penebangan pohon dan pengeluaran kayu. Yang pertama, batas diameter, ada peralatannya dan siklus tebang. Pohon yang boleh ditebang bila telah berdiameter 10 cm. Jadi pohon-pohon yang di bawah dari 10 meter tidak dapat atau tidak boleh ditebang. Selanjutnya yaitu ada peralatan yang digunakan hanya parang, kampak, dan gergaji besi. Jadi tidak dapat menggunakan alat-alat mesin yang telah canggih seperti halnya jenisnya chainsaw. Adapun jenis siklus tebang ditetapkan 30 tahun atau bisa disesuaikan dengan tempat tumbuh dengan tujuan pengusahaan dengan ekologi setelah mendapatkan persetujuan instansi yang berwenang. Adapun sistem dari penebangannya. Penebangannya dilakukan dengan meninggalkan pohon induk 40 batang per hektar. Setelah penebangan, areal hutan ditutup terhadap penebangan. Pada umur 15-20 tahun setelah penebangan, dilakukan penjarangan dan ditutup kembali dari penebangan sampai berumur 30 tahun. Selanjutnya yaitu usaha pencegahan kerusakan hutan. Ketika kita telah memanen dan memanfaatkan hasil hutan yang telah kita dapat, tentunya ada usaha atau cara-cara yang kita gunakan agar hutan tersebut agar tetap lestari, yaitu dengan cara pencegahan kerusakannya. Yang pertama yaitu pada waktu penebangan. Pada waktu penebangan, pembagian batang dan pengeluaran kayu dicegah terjadi kerusakan terhadap pohon induk, permukaan, dan tanah hutan. Dengan cara terlebih dahulu menetapkan arah rebah pohon yang tepat, tidak menarik pohon yang tersangkut dan tidak menebang permukaan kayu jenis Rhizoporaceae. Selanjutnya yaitu pengeluaran kayu dilakukan melalui sungai, alur air, atau parit dengan lebar 1,5 meter atau dengan lori melalui jalan rel. Penentuan arah rel atau parit ditetapkan dengan cermat dengan jarak antar rel atau per parit kurang dari 200 meter. Luas tempat penimbunan kayu atau disingkat dengan TPN.
termasuk pembakaran arang dibatasi 0,1 per 10 areal penebangan. TPN atau luas tempat penimbunan kayu dengan jalan pengeluaran kayu digambarkan pada peta dengan skala 1:10.000. Selanjutnya yaitu ada pemeliharaan bekas tebangan. Yang pertama yaitu dengan melakukan penjarangan. Penjarangan di sini yaitu penebangan sebagian pohon untuk memperlebar jarak antar pohon sebagai tumbuhan yang tinggal menjadi lebih baik. Lalu penjarangan juga disebutkan dilakukan 1 kali pada umur 15 sampai 20 tahun setelah penebangan atau jika hasil inventarisasi sudah lebih dari 1/1000 pohon per hektar. Yang ditebang pada penjarangan adalah pohon yang tumbuhnya tertekan, batangnya jelek, dan terkena serangan penyakit. Jadi, tumbuhan-tumbuhan yang baik atau pohon-pohon yang baik tidak dapat dilakukan penjarangan atau tidak boleh dilakukan penjarangan. Lalu penjarangan dilakukan dengan meninggalkan 1/1 sampai 100 pohon per hektar. Pada waktu penjarangan pohon dapat ditebang. Lalu ada pembebasan dari tumbuhan pengganggu. Pada jenis penjarangan, tumbuhan pengganggu seperti tumbuhan pemanjat, pakis, dan jenis pohon yang kurang mempunyai nilai ekonomis ditebang atau dimatikan. Jadi pada waktu penjarangan, tumbuhan-tumbuhan pengganggu seperti pakis atau parasitisme yang dinilai kurang mempunyai nilai ekonomis ditebang atau dimusnahkan. Lalu ada pengayaan. Areal yang rusak seperti bekas penebangan, kiri kanan rel atau parit, bekas TPN, pondok dan sebagainya yang belum ditumbuhi permukaan harus ditanami jenis-jenis Rhizophoracea. Selanjutnya yaitu adalah cara penanaman. Yang pertama ada pembersihan lapangan dan pemasangan ajir. Di sini maksud pemasangan ajir yaitu digunakan untuk memantau jarak tanam. Adapun definisi pembersihan alur yaitu dibersihkan jalur selebar 1 meter, jarak antar jalur 2 meter, dan arah melintang dan arah pasang. Pada jalur pasang ajir dengan jarak 2 sebagai tempat penanaman. Lalu ada pengumpulan benih. Buah atau benih dari famili Rhizophoraceae dipetik dari pohon induk sebagai bahan perbanyakan tanaman, lalu disimpan 10-15 hari di bawah tegakan. Lalu ada penanaman. Buah yang diambil lalu ditanam pada posisi ditancapkan di ajir. Lalu ada penyiangan. Penyiangan di sini dilakukan pembersihan gulma sampai umur 2 tahun. Lalu ada perlindungan hutan. Perlindungan hutan di sini yaitu hutan dan tanah hutan dilindungi dari penebangan liar, penyerobotan tanah, hutan, hama, dan penyakit sebagainya. Jadi ketika kita mengelola atau mengusahakan dari hutan mangrove di sini, hal yang paling penting yaitu adalah perlindungan dari hutan tersebut, di mana agar tidak terjadi penebangan liar, penyerobotan tanah, hutan, hama, dan penyakit, dan sebagainya. Sekian hasil dari video saya yang saya tuangkan dalam bentuk video. Semoga video saya dapat dipahami dan menambah wawasan bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.